Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang dimanapun berada saat ini. Puji nama Tuhan, kembali kita akan melanjutkan renungan kita di dalam Ulangan 9. Kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan firman Tuhan. Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 6. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tangannya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini, yaitu semua karena anugerah. Kita melihat pada pembacaan kita dalam Ulangan pasal 9 bahwa dalam ayat pertama dimulai dengan kata dengarlah hai orang Israel. Dengarlah Israel, yang artinya taat mendengarkan. Bangsa Israel harus taat dan memiliki iman yang kuat, bahwa Allah yang kuat, Allah yang perkasa akan melakukan perkara besar di depan mereka ketika mereka masuk menduduki tanah Kanaan. Dan juga dijelaskan pada ayat 1 bahwa bangsa Israel akan menyeberangi sungai Yordan. Mereka akan segera memasuki tanah Kanaan, bahkan menduduki kota-kotanya. Dan kita melihat pada ayat 1 dijelaskan, pada ayat juga dijelaskan mereka akan menaklukkan raja-raja, menaklukkan bangsa-bangsa dan kerajaannya, dan mereka akan menduduki kota yang diberkati oleh Tuhan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayatnya yang kedua dijelaskan bahwa penduduk Kanaan yaitu bukanlah orang-orang yang lemah, tetapi mereka adalah orang yang besar dan kuat. Mereka adalah keturunan orang yang diketahui kuat dan sangat ditakuti pada masa itu. Mereka adalah keturunan orang enak, dijelaskan. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang terkenal sangat berpengaruh. Pada zaman itu, bangsa-bangsa lain sangat takut mendengar nama mereka karena mereka kuat, dan tidak ada bangsa-bangsa yang mampu mengalahkan orang Kanaan, yaitu keturunan orang enak. Mereka pun tidak terkenal dengan kekuatannya.
atau kemenangan-kemenangan yang mereka peroleh ketika melawan bangsa-bangsa di sekelilingnya. Mereka mendirikan kota-kota, tembok-tembok ya yang kuat, yang berlapis dan tidak mudah dihancurkan, diruntuhkan oleh musuh-musuh mereka. Begitu luar biasa, selain mereka kuat, mereka pun membangun benteng-benteng yang kokoh yang tidak mudah diruntuhkan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita juga melihat dari sisi bangsa Israel ya. Sementara bangsa Israel yang datang menyerang bangsa orang Kanaan ini, keturunan Enak ini adalah bangsa yang kecil. Dan bangsa Israel tidak memiliki alat peperangan yang cukup lengkap ya. Mereka hanya berjalan sesuai dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Namun Bapak Ibu, kalau kita melihat kembali, merenungkan ayat-ayat yang kita baca tadi dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, dijelaskan karena kuasa dan keperkasaan Tuhanlah mereka dapat menaklukkan semua bangsa yang ada di depan mereka di wilayah Kanaan di seberang sungai Yordan itu. Mereka dapat taklukkan. Dengan segera firman Tuhan katakan mereka akan menaklukkan bangsa-bangsa yang terkenal kuat itu. Itu hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan semata-mata. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita melihat di dalam ayatnya yang keempat sampai ayat yang keenam bahwa ada larangan untuk bangsa Israel supaya mereka tidak menganggap bahwa apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan perbuat untuk bangsa Israel bukanlah karena jerih lelah mereka, karena upah mereka, karena perbuatan mereka atau karena kekuatan mereka. Kita baca Bapak Ibu dalam ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allah telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Nah Bapak Ibu, Allah sangat melarang bangsa Israel untuk berkata di dalam hati mereka, karena jasa-jasakulah, karena aku, karena kebaikanku, karena kesetiaanku, sehingga aku layak mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Allah sangat melarangnya. Di ayat yang kelima, ayat yang keenam juga dikatakan perkataan yang sama, larangan yang sama, supaya mereka tidak berkata oleh karena kekuatan, kehebatan dan jasa-jasa merekalah mereka memperoleh tanah Kanaan itu. Tetapi semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan, karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan kalau kita melihat dalam perjalanan bangsa Israel ini. Dan demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau mencintai Tuhan dan yang mau setia mengasihi Tuhan, mengimani janji-janji Tuhan. Seperti bangsa Israel harus taat mendengar dan mengimani janji-janji Tuhan. Kita dapat mengimani janji Tuhan melalui firman Tuhan yang kita pelajari setiap hari. Puji Tuhan, di dalam ayatnya yang kelima, Allah melakukan semua hal ini kepada bangsa Israel. Dalam ayat yang kelima dikatakan karena Allah ingin memenuhi janjinya kepada moyang mereka, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dari dahulu Allah telah menjanjikan berkat, penyertaan, kemenangan, keselamatan bagi bangsa Israel ketika mereka tetap di dalam jalurnya Tuhan, tetap hidup taat dan mengimani, percaya kepada janji-janji Allah di dalam kehidupan mereka. Pada ayatnya yang keempat Bapak Ibu, mengapa Allah melakukan semua ini dan juga melarang bangsa Israel untuk berkata dalam hatinya karena jasa-jasaku, sehingga Allah melakukan hal-hal ini kepadaku. Dalam ayat yang keempat dikatakan karena kebajikan, karena ketidaktaatan, karena dosa bangsa Enak. Orang-orang Enak itu orang-orang Kanaan, sehingga Allah mengizinkan untuk menghalau mereka, untuk memusnahkan mereka, dan tanah yang mereka miliki akan diduduki oleh bangsa Israel. Karena dosa mereka, bukan karena jasa-jasa atau kesetiaan bangsa Israel. Dan
di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang juga diberi janji yang sama, yaitu kemenangan, kekuatan, berkat yang melimpah, penyertaan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, apa yang kita miliki pada saat-saat ini? Semua yang baik, yang indah, kedamaian, bahkan keberhasilan di dalam studi kita, di dalam usaha pekerjaan kita, di dalam pergumulan kita, jawaban-jawaban Tuhan yang Tuhan berikan ya, bahkan kekayaan dalam harta benda yang Tuhan percayakan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan atas kehidupan kita, bukan karena kita terlalu hebat. Kita hebat pun itu karena Tuhan yang memberikan kita bisa melakukan sesuatu sehingga kita dapat dinilai hebat oleh orang lain maupun oleh diri kita sendiri. Dan Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kepada saya, kepada kita semua, jangan pernah kita menyombongkan diri, jangan pernah kita memegahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi mari kita hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan sesama manusia, meskipun kita diberikan kelebihan, berkat-berkat yang lebih daripada orang lain, daripada sesama kita. Tugas kita adalah bersyukur atas kebaikan, kemurahan dan anugerah Tuhan yang kita sudah terima sampai hari ini. Dan di dalam setiap hari hidup kita disertai dengan ucapan syukur. Bangsa Israel menghadapi orang enak, orang yang kuat, orang yang gagah, orang yang ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Bangsa Israel menghadapi hal yang besar di dalam perjalanan mereka ke depannya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Apakah hal-hal yang sukar? Apakah hal-hal besar? Masalah persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu? Firman Tuhan kepada bangsa Israel, Israel dengarlah, imanilah akan janji Tuhan yang akan melakukan hal-hal besar, hal-hal yang ajaib bagi mereka. Mari kita belajar mengimani, percaya sepenuhnya Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan kita, maka Dia akan melakukan juga hal-hal besar, perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Asalkan kita terus mengasihi Tuhan, taat kepada firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan kita akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa seperti yang bangsa Israel terima. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan menutup dalam doa Bapak Ibu Saudara, dan di akhir doa nanti seperti biasa saya akan menutupnya dengan jadwal doa dari gereja, dan Bapak Ibu dapat melakukannya untuk diri sendiri, untuk keluarga, orang-orang yang Bapak Ibu Saudara kasihi. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami Tuhan adalah anak-anak yang Engkau kasihi, umat-umat-Mu yang mengimani janji-Mu bahwa Engkau Allah yang akan melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau mengingat akan janji-Mu, akan perintah-Mu untuk kami tidak memegahkan diri, tidak menyombongkan diri ketika kami diberkati oleh Tuhan. Mari Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang senantiasa mengucap syukur atas setiap anugerah Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, hanya kepadamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu GPDI El Shaddai Magelang melihat terang, dan lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang tulus hati di hadapan Tuhan, percaya dan terus hidup mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.